Pendeta Yusuf Manubulu berulah lagi. Setelah masuk penjara, bukannya bertobat, dia ngacir ke Amerika Serikat, bersembunyi di sana, dan menghujat agama Islam lagi di sana. Dia menyebut Allah Tuhannya orang Islam sama dengan mucikari. Ini videonya. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat, ya, sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, atau didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu, umat, ya, umat yang botol, bodoh seperti itu, ya. Sadarlah, kami ini sebetulnya Tuhan macam apa? Umat yang botol katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh miris kelakuan pendeta Yusuf Manubulu. Setelah keluar dari penjara, bukannya tobat dan menjadi orang yang lebih baik, tapi malah kembali menghujat agama Islam. Nah, si pendeta Manubulu ini berani menghujat agama Islam, berani menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sedang berada di Amerika. Jadi iya, dia ngumpet di Amerika Serikat sana sambil menghujat agama Islam. Jadi untuk rekan-rekan yang belum tahu siapa Yusuf Manubulu, jadi dulu itu Yusuf Manubulu ini terkenal sebagai pengepul murtadin abal-abal. Iya, tiap hari banyak sekali murtadin yang dia tayangkan. Tapi ya gitu, ada yang ngaku ustadz, ada yang ngaku lulusan pondok pesantren, ya macam-macam lah. Pokoknya dari mereka semua itu kalau dites ngaji, dites baca Al-Quran, bacanya belepotan. Terus iya, ada lagi satu lagi, ada murtadin yang paling kocak itu, ada yang pernah ngaku kalau dia pernah naik haji setahun 2 kali. Jadi gitu. Dan dia yang saat ini sedang menghujat agama Islam, menghujat Allah, katanya kayak mucikari. Videonya itu sudah dihapus, tapi diupload video baru lagi. Bukan video klarifikasi minta maaf, tapi malah video yang memperjelas bagaimana dia menghujat agama Islam. Mari kita sama-sama dengerin videonya. Dan pada saat ini saya ingin menjawab terhadap fitnahan dari teman-teman Islam yang ada di Indo. Mereka menyatakan bahwa saya ini menista, ya, saya menghujat terhadap Muhammad dan Allah. Itu tidak benar, teman-teman, ya. Ini video saya buat untuk apa? Untuk menjawab artinya dari kebodohan-kebodohan yang mereka tidak mampu menerima kenyataan tentang kebenaran yang saya sampaikan, ya. Saya bilang di video sebelumnya bahwa Allah SWT itu tidak ada bedanya dengan mucikari. Kenapa? Karena Allah SWT itu memfasilitasi Muhammad dalam keinginan-keinginan hawa nafsunya untuk mendapatkan wanita-wanita, ya. Dan ini tertulis di dalam An-Naba 33, Al-Ahzab 50, ya, dan 51, teman-teman, ya. Jelas kan? Dia malah bilang kalau dia difitnah. Padahal apa ya? Dia bilang kalau kita itu bodoh karena nggak mempercayai, nggak mengimani Allah itu sebagai mucikari yang memfasilitasi Nabi Muhammad untuk apa ya? Melepaskan hawa nafsunya. Dia merasa difitnah, ini kan konyol banget. Mau jelas-jelas dia dalam video ini pun juga bilang kalau Allah itu seperti mucikari, ya. Oke, kita lanjut dulu videonya, lanjutannya ya. Tadi aku pause, kita lanjutin. Jadi kita perlu tahu, teman-teman, saya akan buktikan, ya, di dalam An-Naba. Sebelum saya tunjukkan kepada Anda ayatnya, saya bacakan dulu, ya.
Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksualitas dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara, montok, yang umur mereka sebaya. Ya, saya tidak menista Al-Quran, saya tidak menista Allah. Yang menista ya ayatnya ini. Ya, kalian sampaikan dong dengan Allah, kenapa ayat ini muncul, teman-teman. Ya, oke, saya jelaskan ya. Apa pekerjaan mucikari, teman-teman? Pekerjaan mucikari itu kan menyediakan, maaf ya, perempuan-perempuan, maaf nih, lonte, teman-teman ya. Untuk apa? Untuk sebagai pemuas kenikmatan seksualitas. Ya, nah, di situ dijelaskan di ayat tadi bahwa, saya bacakan ulang ya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Parah kan? Jadi semoga ada orang Kristen yang juga mendengarkan video, menonton video ini sampai tuntas ya. Saya jelaskan, nggak ada ayat Al-Quran surat An-Naba ayat 33 yang bunyinya seperti yang Yusuf Manubulu katakan tadi, nggak ada. Lalu dia ngomong, saya menistanya di mana? Lah, dia bicarain surat An-Naba 33 nggak sesuai ayatnya. Dia ngomongin ayatnya bunyinya apa, dia bilangin apa, itu namanya merubah ayat. Itulah menistanya. Lalu menambah-nambahin, padahal surat An-Naba itu cuma 4-5 kalimat aja, pendek. An-Naba 33 itu pendek banget. Kalau nggak salah bunyinya gadis-gadis molek yang sebaya, cuma gitu aja. Nggak ada yang kata-kata seksual dan apalah tadi, itu nggak ada. Kalau menambahi gitu, apa nggak namanya menista? Ya, oke, kita, dan tadi tetap kekeh dia bahwa Allah itu seperti mucikari, kekeh gitu terus. Itu apa nggak menista? Oke, semoga Kristen ada yang nonton, akan kujelasin sedetail-detailnya di mana dia menistakan ya. Semoga aja ada Kristen yang menonton. Coba, Allah apa bedanya? Allah ini penyedia, pemberi, menyediakan kenikmatan seksualitas. Coba Anda cari pekerjaan dari mucikari itu apa, teman-teman? Bukankah mucikari itu menyediakan perempuan-perempuan muda dipajang untuk laki-laki yang membutuhkan kenikmatan seksual? Ya, itu disediakan oleh mucikari. Ya. Nah, ini pekerjaan Allah. Kalau cuman kalau cuman urusan selangkangan kita bertuhan, waduh, kasihan teman-teman. Saya ini sebetulnya membantu, mengasihi kalian. Di mana saya menista? Di mana saya menghujat? Di mana saya menghujat? Ya, justru Allah dengan Muhammad itu mempermalukan Al-Quran itu sendiri. Allah yang menista Al-Quran, Allah sama Muhammad. Ya, kenapa ayat ini muncul dan ditulis di dalam Al-Quran? Coba, kalau seandainya saja Allah itu, maaf ya, berpikiran normal, berpikiran waras, ya teman-teman, tentu dia tidak munculkan ayat begini, ya. Kalau saja Allah berpikiran normal, berpikiran waras, di situ saja sudah menista. Allah nggak akan memunculkan ayat begini. Nggak ada ayat yang Bapak bacain tadi di Al-Quran versi terbitan manapun, nggak ada ayat yang seperti itu. Dan dia kekeh, Allah seperti mucikari, menyediakan wanita. Ini ranahnya di mana? Dan dia ngaku dia bukan dia yang menistakan, tapi Allah yang menistakan Al-Quran. Karena apa? Karena memunculkan ayat-ayat seperti itu. Nggak ada ayat An-Naba 33 yang bunyinya seperti yang Pak Yusuf Manubulu ucapkan itu tadi, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Yang Oten yang tetap nonton, tak jelasin habis ini, tak detailkan. Ini saya tunjukkan ya, supaya teman-teman bisa baca nih. Ya. Nah, ini teman-teman, ya. Anda juga bisa baca, tinggal sekarang semua di dalam genggaman kita, ya. Karena era internet digital semua jelas, teman-teman. Ya. Di mana saya menista, di mana saya menghujat, kecuali saya menfitnah. Saya ngomong tidak ada datanya. Ini kan tertulis. Apa pekerjaan Allah? Menyediakan perempuan-perempuan muda yang berpayudara montok, bidadari-bidadari untuk sebagai kenikmatan seksualitas, teman-teman. Nah, mucikari coba. Benar nggak mucikari punya pekerjaan seperti itu? Di mana saya menista? Makanya teman-teman, jangan cari Tuhan yang tidak benar, teman-teman. Ya, cari Tuhan yang benar supaya ayat-ayat itu tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ya, supaya ayat-ayat itu memang adalah ayat-ayat kebenaran. Begitu, teman-teman, ya. Jadi sadarlah, saya mengasihi kalian, ya. Sekali lagi, yang menista itu adalah Allah sendiri. Yang menista itu adalah penulis Al-Quran. Yang menista itu adalah Muhammad. Kenapa dia tulis begini ayatnya? Katanya, carilah Tuhan yang benar. Emangnya Allah nggak benar?
Emang ayatnya bunyinya seperti yang Manubulu ucapkan tadi. Kita buktikan, kita Google, katanya semua ada di genggaman kita. Kita juga buka data ya. Apakah data yang dibuka Manubulu tadi transparan apa enggak? Apakah dia cuma framing? Mari kita buktikan. Tak tampilkan di sini. Nah, udah muncul ya di sini ya. An-Naba ayat 33 ya. An-Naba itu artinya berita besar ya. Ayatnya bilangnya cuma wakawa iba atroba. Cuma gitu aja. Gadis-gadis mulai yang sebaya. Ini An-Naba ayat 33. Yang dijadikan ayat oleh Manubulu. Ini Manubulu bodohnya di sini, jahatnya di sini. Itu tafsiran. Nah, di bawahnya ada tafsir wajiz. Nah, tafsir itu bukan firman. Kalau ayat itu firman. Ayat An-Naba 33 itu artinya firman An-Naba 33. Artinya perkataan Allah. Perkataannya Allah cuma gini aja. Gadis-gadis molek yang sebaya. Wakawa iba atroba. Gitu aja. Sedangkan tafsirannya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual. Ini bukan perkataan Allah. Ini perkataan tafsir, dan jelas datanya itu ada tulisannya tafsir, ya kan? Di sini di datanya ada tulisan tafsir wajiz, berarti tafsiran perkataan orang. Saya bisa menafsir, apakah saya Allah? Bukan. Ini tafsiran wajiz, apakah wajiz ini Allah? Bukan. Jadi perkataan wajiz ini dijadikan perkataan Allah, dijadikan ayat sama Yusuf Manubulu. Itu namanya framing. Gimana nggak menghujat dia? Semuanya tertulis kan, nyata kan. Ini ku tampilin di sini ini. Oke, kita lanjutkan video lanjutannya. Tadi ku pause ya sambil buka data soalnya. Benar nggak teman-teman? Coba ente ini waras nggak teman-teman? Bilang saya menghujat. Aneh. Menghujat dari mana? Kecuali saya karang-karang sendiri. Ini loh, Allah menyediakan ya sebagai pemuas kenikmatan seksual. Menyediakan perempuan-perempuan muda ya, usia-usia sebaya yang dengan payudara-payudara montok. Coba lihat ya, kalau orang datang ke tempat prostitusi, rumah-rumah bordir. Kalau dulu di Surabaya ada namanya Doli, Gang Doli. Kalau di Jakarta ada namanya Keramat Tunggak. Coba lihat, di situ mucikari sediain apa teman-teman? Perempuan-perempuan yang berpayudara montok, dipajanglah di situ. Bahkan kalau saya bilang, dibandingkan dengan mucikari, ya, mucikari ini masih lebih bijaksana, masih lebih pintar teman-teman daripada Aulo SWT. Kenapa? Karena mucikari tidak pernah menyediakan bocil Aisyah, anak umur 6 tahun. Benar nggak teman-teman? Jangan marah sama saya. Kitab kalian sendiri yang menghujat kalian. Kitab kalian sendiri yang menista. Belum ada ceritanya kalau kita datang ke rumah bordir, terus kemudian teman-teman, ya, mucikari menyediakan bocil yang dipasang itu gadis-gadis muda. Makanya saya bilang kalau dibandingkan dengan mucikari masih jauh lebih bijaksana teman-teman. Makin sempurna ya pendeta ini ya. Sekarang dikaitkan dengan Aisyah. Dia nyebut merek Aisyah. Aisyah kan istri Nabi. Berarti udah nggak pemalsuan lagi, udah nggak disamarkan lagi. Tadi kan awalnya Mamat gitu kan. Ini nyebut Aisyah. Padahal saya buka semuanya ya ini ya. Semoga Oten masih nonton karena disinilah intinya. Surat An-Naba yang diomongin sama Yusuf Manubulu itu artinya berita besar. Itu berita besar tentang nanti hari kebangkitan. Artinya semua orang sudah mati, sudah kiamat, nah dibangkitkan lagi. Nah, itu beritanya di situ. Tentang apa? Tentang bayaran, tentang ganjaran orang-orang yang durhaka. Orang durhaka, orang jahat itu dapat apa? Di surat itu dijelaskan. Terus orang yang bertakwa, di surat itu dijelaskan. Salah satunya yaitu dapat gadis-gadis molek yang sebaya. Jadi itu tentang ganjaran yang baik, dapat yang baik-baik, yang dulunya di dunia jelek, dapat sesuatu yang jelek pula. Seperti itu. Jadi surat An-Naba itu bukan tutorial caranya hidup itu, kamu hidup di dunia disediakan gini-gini. Enggak, bukan. Tapi itu tentang berita besar, nanti kamu akan dapat ini jika kamu orang baik. Kamu akan dapat siksa bila kamu orang yang durhaka. Seperti itu ayatnya. Dan satu lagi yang bikin kita geram, dia bilang, mucikari lebih baik daripada Allah. Karena apa? Karena katanya dia ya, ini jangan dipotong ya. Karena kata si Yusuf Manubulu, mucikari nggak menyediakan anak usia 6 tahun. Katanya gitu. Hei,
Di Anaba itu gadisnya itu gadis-gadis Molek yang sebaya. Artinya apa? Jika kamu usia 30, kamu dapat gadis usia 30, 31 ataupun 29 itu sebaya. Ini Aisyah umur 6 tahun disangkut pautkan di surat An-Naba. Padahal seperti yang aku bilang, An-Naba itu tentang nanti kisahnya itu. Kisah nanti di hari kebangkitan. Kamu dapat ini, kamu dapat ini. Bukan saat Nabi menikahi Aisyah, bukan. Nggak ada kaitannya saat Nabi menikahi Aisyah dengan surat An-Naba ini, nggak ada. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ya, hukum di Indonesia saja itu hukum di seluruh dunia menentang kalau namanya pelecehan terhadap anak-anak. Tapi Allah SWT justru mendukung, menyuruh si Mamat untuk apa? Untuk menggauli si bocil. Coba, aneh nggak? Ya, sadar dong, mikir teman-teman, mikir. Jangan bilang saya menista. Ya, saya justru ini menolong kalian untuk berpikir yang waras. Supaya apa? Supaya kalian itu jangan ketemu dengan Tuhan yang model begini, teman-teman. Ya, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi semua manusia. Ya, jadi mungkin ini sebagai klarifikasi saya, ya, yang mengancam, ya, jangan teman-teman. Itu hanya menunjukkan kebodohan kalian, ya. Jadi cukup sekian dulu klarifikasi saya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua supaya apa? Supaya pikiran kalian terbuka dan jadi waras, teman-teman. Oke? Sampai jumpa dan salam kemenangan. Amin. Supaya pikiran kalian terbuka dan menjadi waras. Emang kita gila? Padahal dari penjelasan saya sebelumnya sudah jelas siapa yang gila. Mungkin dia nggak gila ya, pasti nggak gila lah. Cuma nekat menghujat Islam demi mendapatkan apa ya, support, dana mungkin gitu ya. Kan katanya debater Kristen ada yang bongkar, Rudy Yohanes itu bongkar bahwa orang-orang yang mau menghujat agama Islam bisa ke Amerika, di sana dilindungi, dikasih macam-macam. Ini di Amerika. Dan orten-orten Kristen-Kristen yang mendengarkan penjelasan saya tadi harusnya kalau dia mau berpikir ya, atau apalagi membuka Al-Qur'annya. Oh iya, ternyata ini bukan kaitan, nggak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad menikahi Aisyah, nggak ada. Tapi ini tentang judulnya aja berita besar. Di ayat pertama tentang kebangkitan. Terus satu lembar itu tentang apa ya? Satu lembar pertama di surat An-Naba itu tentang ganjaran orang-orang yang buruk, orang-orang yang durhaka, dapat siksa macam-macam. Halaman selanjutnya di surat An-Naba itu baru ganjaran tentang orang-orang yang bertakwa, dapat gadis-gadis Molek yang sebaya, yang dia framing itu. Padahal ganjaran gadis-gadis Molek yang sebaya itu nanti setelah kita mati, dibangkitkan lagi, yang baik ya dapat ini, gitu. Bukan saat kita di dunia. Jadi nggak ada kaitannya. Ya Allah, Allah dibilang mucikari sama Bahlul satu ini ya. Jadi saya rasa cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe. Kalau ada salah kata itu murni dari saya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.